wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang besaran dan satuan. Apa itu besaran? Masih ingat penjelasan saya di video sebelumnya? Besaran kemarin kan juga sudah saya jelaskan, ada dua, besaran fisika dan besaran non-fisika. Masih ingat juga apa perbedaan dari besaran fisika dan non-fisika? Nah, pada video kali ini kita tidak akan membahas besaran non-fisika, kita akan membahas tentang besaran fisika. Besaran fisika ada dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Untuk membedakan apa itu besaran pokok dan besaran turunan, silahkan kalian persiapkan kegiatan yang harus kalian lakukan di rumah. Nah, siapkan dulu penggaris kalian. Kalau penggarisnya sudah siap, kemudian kalian ukur panjang, lebar, dan luas meja kalian. Ayo, silakan dilakukan. Setelah ketemu hasilnya, silakan kalian catat di buku catatan kalian. Sudah dilakukan? Jika sudah dilakukan, maka saya akan membahas satu persatu. Misal, di sini saya sudah mengukur panjang meja. Dengan penggaris saya menemukan bahwa panjang meja saya 20 cm. Sedangkan lebarnya ketemu 12 cm. Berarti berapa luas meja saya? Luas meja saya itu akan saya cari dengan menggunakan rumus panjang kali lebar. Jika panjang mejanya 20 cm dan lebarnya 12 cm, berarti luas meja saya adalah 240 cm persegi. Dari tiga pengukuran ini, yaitu pengukuran panjang, lebar, dan luas, kita menemukan atau mendapatkan yang namanya nilai. Nah, ini nilai. Kemudian yang selanjutnya, kita juga mendapatkan yang namanya satuan. Nah, ini satuan. Selain itu, panjang, lebar, luas itu kita dapatkan dari hasil pengukuran. Maka panjang, lebar, luas itu namanya adalah besaran. Lah, mana yang merupakan besaran pokok dan mana yang merupakan besaran turunan? Sekarang akan kita bahas satu persatu. Yang akan kita bahas yang pertama itu adalah besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Kita pelajari dari cirinya. Ada 3 ciri besaran pokok. Ciri yang pertama adalah besaran pokok itu terdiri dari satu besaran. Contohnya apa? Dari hasil pengukuran tadi, contohnya adalah panjang, lebar, itu kan terdiri dari satu besaran. Loh, nah terus yang luas bagaimana? Oh, luas tidak terdiri dari satu besaran. Luas itu kan panjang kali lebar, maka dia terdiri dari berapa besaran? Ya, betul, terdiri dari 2 besaran, maka bukan besaran pokok. Sekarang kita lihat ciri yang kedua. Besaran pokok itu memiliki ciri terdiri dari satu satuan. Kembali ke pengukuran tadi. Yang terdiri dari satu satuan yang mana? Iya, yang terdiri dari satu satuan itu adalah panjang, lebar. Apa satuannya tadi? Sentimeter. Kalau luas bagaimana? Bukan, luas itu kan satuannya sentimeter persegi. Berarti terdiri dari berapa satuan? Betul, terdiri dari 2 satuan. Sekarang ciri yang ketiga. Besaran pokok itu diperoleh dari pengukuran langsung. Contohnya bagaimana? Kalian mengukur panjang meja atau lebar meja dengan penggaris. Ketemu 20 cm dari mana? Kan dari angka yang tertera di penggaris. Nah, kalian kan akan melihat bahwa di
ujung meja itu lurus dengan angka 20 cm. Oh, berarti kan panjang mejanya 20 cm. Kalian bisa melihatnya langsung di alat ukur tersebut. Itu namanya pengukuran langsung. Sedangkan luas tidak bisa. Kalian tidak akan bisa menemukan luas di penggaris tadi 240, tidak bisa, tetapi harus melalui proses. Nah, berarti dari 3 besaran hasil pengukuran tadi, mana yang merupakan besaran pokok? Mana coba? Iya, betul. Panjang dan lebar. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, kita dapat menyimpulkan definisi dari besaran pokok. Apa itu? Besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya sudah didefinisikan terlebih dahulu. Sehingga besaran pokok itu dibagi menjadi 7. Apa saja? Yang pertama adalah panjang. Satuan internasionalnya adalah meter. Panjang itu memiliki beberapa nama. Contohnya apa? Lebar, tinggi, jarak, keliling, diameter, jari-jari, sisi. Itu semuanya adalah nama lain dari panjang. Sehingga besaran-besaran yang saya sebutkan tadi, dia termasuk ke dalam besaran pokok panjang, karena satuannya juga sama dengan besaran pokok panjang. Alat ukurnya pun sama. Diingat-ingat ya. Kemudian besaran pokok yang kedua itu adalah massa, satuannya kilogram. Yang ketiga, waktu, satuannya sekon. Yang keempat, suhu, satuannya Kelvin. Yang kelima, kuat arus listrik, satuannya ampere. Yang keenam, intensitas cahaya, satuannya kandela. Dan yang ketujuh, jumlah zat, satuannya adalah mol. 7 besaran pokok ini silahkan kalian ingat-ingat dan harus hafal, sehingga nanti akan mudah untuk menentukan besaran turunan. Bisa difahami apa itu besaran pokok? Ya, kalau bisa, maka akan saya lanjutkan di pembahasan tentang besaran turunan. Besaran turunan itu memiliki 3 ciri juga. Ciri yang pertama, besaran turunan itu terdiri dari 2 atau lebih besaran. Kalau saya contohkan di pengukuran tadi, yang merupakan besaran turunan itu adalah luas. Luas itu kan panjang kali lebar. Berarti luas itu terdiri dari 2 besaran. Besaran apa? Besaran panjang. Kemudian yang kedua terdiri dari 2 atau lebih satuan. Luas itu kan tadi satuannya cm persegi. Dari mana cm persegi? Panjang kali lebar. Panjang satuannya cm, lebar satuannya cm. Berarti ada berapa satuan? 2. Kemudian yang ketiga, besaran turunan itu bisa diperoleh dari pengukuran langsung dan pengukuran tak langsung. Kalau luas tadi diperoleh dari pengukuran tak langsung. Kenapa kok tak langsung? Karena untuk mendapatkan luas meja 240 cm persegi itu melalui proses. Awalnya ngukur panjang dulu, ngukur lebar dulu, kemudian dicari dengan rumusnya luas. Itu namanya pengukuran tak langsung. Nah, yang pengukuran langsung seperti apa? Yang pengukuran langsung itu misalkan kalian mau mengukur volume air dengan menggunakan gelas ukur. Air kita masukkan di gelas ukur. Kemudian kita lihat tinggi permukaan airnya itu ditunjukkan di angka berapa. Misalkan angkanya 100 ml. Nah, itu kan namanya pengukuran langsung. Berarti besaran turunan itu ada yang diukur dengan pengukuran tak langsung, ada yang diperoleh juga dengan pengukuran langsung. Sehingga besaran turunan itu dapat didefinisikan sebagai besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Kalau
besaran pokok itu jumlahnya ada 7, satuannya sudah didefinisikan terlebih dahulu. Kalau besaran turunan itu banyak selain 7 besaran pokok tadi, dan satuannya itu harus kita turunkan dari satuan besaran pokok. Contoh, saya ambil contoh lagi luas. Luas itu kan rumusnya panjang kali lebar. Nah, cara mencari satuannya bagaimana? Panjang satuannya meter dikali lebar. Lebar itu kan juga besaran pokok panjang, satuannya meter, berarti meter kali meter. Akhirnya satuannya luas adalah meter persegi. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa besaran luas itu diturunkan dari besaran pokok panjang. Bisa difahami? Kalau bisa, sekarang silahkan kalian cari contoh besaran turunan yang lain selain luas tadi. Jika sudah ketemu, tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Sebutkan nama, kelas, dan asal sekolah kalian. Bisa ya? Kalau sudah bisa, saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Yang selanjutnya itu adalah materi tentang alat ukur. Alat ukur yang akan kita bahas di sini itu hanya alat ukur 3 besaran pokok, yaitu besaran pokok panjang, besaran pokok massa, dan besaran pokok waktu. Sedangkan alat ukur besaran-besaran yang lain akan kita bahas pada bab-bab selanjutnya. Yang pertama itu adalah alat ukur dari panjang. Ada beberapa alat ukur dari panjang. Yang pertama adalah mistar atau penggaris. Mistar atau penggaris ini memiliki skala terkecil 0,1 cm. Yang kedua itu adalah jangka sorong. Jangka sorong itu lebih teliti lagi dari penggaris. Dia memiliki skala terkecil 0,1 mm. Kemudian yang ketiga itu namanya adalah mikrometer skrup. Ini yang paling teliti di antara 3 alat ukur ini karena dia memiliki skala terkecil 0,01 mm. Ini adalah alat ukur panjang. Yang selanjutnya itu adalah alat ukur massa. Alat ukur massa yang sudah familiar kalian ketahui itu adalah timbangan. Nah, ini jika kalian diminta oleh ibu kalian memberi gula, pasti kan ditimbang di timbangan seperti ini. Kemudian sekarang ada lagi timbangan yang modern, yaitu timbangan digital. Angkanya langsung tertera di sini. Sedangkan kalau kalian di laboratorium itu alat ukur massa menggunakan yang namanya neraca Ohaus. Neraca Ohaus atau yang disebut dengan neraca lengan. Ada 2 neraca Ohaus yang biasanya kita gunakan di laboratorium, yaitu neraca 4 lengan. Kenapa disebut demikian? Karena lengannya ada 4. Ada lengan yang merupakan angka ratusan, puluhan, satuan, kemudian desimal. Dan neraca 3 lengan, lengannya ada 3, yaitu ratusan, puluhan, dan satuan. Nanti kalau kalian sudah masuk sekolah akan kita coba alat-alat ukur ini. Yang ketiga itu adalah alat ukur waktu. Nah, alat ukur waktu tentu semuanya sudah tahu bahwa alat ukur waktu, kalian biasanya kalau pengen tahu berapa waktu atau sekarang itu jam berapa, lah kalian kan melihatnya di jam dinding atau jam tangan. Tetapi alat ukur waktu juga ada yang lain selain jam, yaitu apa? Stopwatch. Dan sekarang jam tangan ini ternyata juga sudah punya fasilitas stopwatch. Nah, stopwatch itu kan ada 2, ada stopwatch analog dan stopwatch digital. Kalau yang ada di jam tangan, yang ada di HP itu adalah stopwatch digital. Sedangkan yang ini yang biasanya kita gunakan di laboratorium itu adalah stopwatch analog. Ini alat ukur waktu. Lah kalau
sama-sama kita gunakan untuk mengukur. Mana yang paling teliti? Yang paling teliti tentunya adalah stopwatch. Ini yang paling teliti, karena stopwatch ini ketelitiannya bisa sampai 0,1 sekon. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah materi tentang satuan. Masih ingat apa itu satuan? Di video kemarin sudah ya. Kemudian satuan itu kemarin juga kita bagi menjadi 2, satuan baku dan tak baku. Kalian juga sudah melakukan pengukuran satuan baku dan tak baku, tentunya sudah bisa membedakan. Nah, pada video kali ini kita tidak akan lagi membahas satuan baku dan tak baku. Kita akan membahas tentang konversi satuan baku. Nah, satuan baku yang akan kita bahas sekarang itu adalah satuan panjang, massa, dan waktu. Satuan baku itu kan ada 2, yaitu satuan internasional atau yang biasanya disingkat dengan SI, dan satuan non-internasional yang biasanya disingkat dengan non-SI. Nah, yang akan kita bahas sekarang itu bagaimana cara mengkonversi, atau bahasanya adalah merubah dari satuan non-SI ke satuan SI, atau sebaliknya dari satuan SI ke satuan non-SI. Yang pertama itu adalah satuan panjang. Cara merubah satuan SI ke non-SI itu kita menggunakan yang namanya tangga konversi. Panjang itu kan satuan internasionalnya adalah meter. Nah, sedangkan kilometer, hektometer, dekameter, desimeter, sentimeter, milimeter itu yang non-SI. Nah, untuk merubahnya kita gunakan tangga konversi. Saya kira di SD sudah pernah. Jika kita berjalan turun setiap satu tangga, maka nanti dikali 10. Jika kita berjalan naik setiap satu tangga, kita bagi dengan 10. Misalkan kita posisinya ada di meter, kemudian disuruh merubah ke kilometer, maka kita hitung saja dari meter ke kilometer naik berapa tangga? 1, 2, 3. Maka nanti dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 1000, nolnya 3. Sama, misalkan posisi kita ada di meter, kita mau ke sentimeter, maka kita hitung turun berapa? 1, 2. Karena turun 2, maka dikali dengan berapa? 100. Karena 2 tangga. Bisa difahami ya? Ini di SD sudah pernah. Kemudian yang kedua adalah satuan massa. Massa satuan internasionalnya adalah kilogram. Nah, untuk merubah dari satuan internasional ke non-SI atau sebaliknya sama, kita gunakan tangga konversi. Caranya sama dengan yang di panjang tadi. Naik dibagi 10 setiap satu tangga, turun dikali 10 setiap satu tangga. Kemudian massa itu selain satuannya ada hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram, itu ada satuan yang lain. Ada satuan yang namanya ton, kuintal, ons, pon. Nah, untuk mengkonversikannya bagaimana? 1 ton itu sama dengan 1000 kg. 1 kuintal itu sama dengan 100 kg. 1 ons itu sama dengan 100 gram. 1 pons itu sama dengan 500 gram, atau 1 pons itu 5 ons atau 500 gram. Nah, ini di SD juga sudah pernah. Saya kira tidak jadi masalah. Yang selanjutnya adalah konversi satuan waktu. Waktu satuan internasionalnya adalah sekon. Kalau kalian bingung sekon itu apa? Sekon itu sama dengan detik. Sekarang kita konversikan menjadi satuan yang lain, jadi jam, menit, tahun, hari, windu. 1 jam itu kan sama dengan 60 menit. Sedangkan 1 menit itu 60 detik atau 60 sekon. 1 hari itu ada 24 jam. Nah, sekarang kalau saya tanya, 1 hari itu ada berapa menit? Nah, 1 hari itu ada berapa sekon? Nah, silahkan kalian jawab.
itu adalah konversi satuan panjang, massa, dan waktu. Bisa difahami? Tidak ada yang sulit kan? Kalau tidak ada yang sulit, sekarang saya beri kuis. Silakan siapkan alat tulis dan ballpointnya. Silakan ditulis. 30 cm ada berapa meter? Silakan ditulis jawabannya. Yang kedua, 500 gram ada berapa kilogram? Ayo ditulis jawabannya. Dan yang ketiga, 15 menit ada berapa sekon? Mudah kan? Tidak ada yang sulit? Jika tidak ada yang sulit, kalian tulis jawabannya di buku tugas. Nanti hasilnya kalian kumpulkan di guru kalian masing-masing. Sampai di sini video saya yang membahas tentang besaran dan satuan. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa kalian pahami. Tetap semangat belajar dari rumah. Sampai bertemu pada video saya selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.